Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Sebelumnya, apa sih aktivitas kebugaran jasmani itu? Nah, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang berkaitan atau diberikan kepadanya. Dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan lainnya. Di sini ada beberapa manfaat apabila kita rutin melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Yang kedua, menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, dapat mengurangi lemak dan kadar gula dalam tubuh. Yang keempat, dapat memperbaiki bentuk tubuh. Dan yang kelima, dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner. Yang keenam, dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketujuh, dapat meningkatkan fleksibilitas. Yang kedelapan, dapat membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. Yang kesembilan, dapat mengurangi stres. Dan yang kesepuluh, dapat meningkatkan rasa kebahagiaan. Selanjutnya adalah latihan meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya. Dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Kelelahan yang berarti yang dimaksudkan di sini adalah setelah kalian pulang sekolah misalnya, kalian masih mempunyai cukup semangat dan tenaga untuk menikmati waktu senggang kalian dan untuk keperluan-keperluan lainnya yang mendadak. Latihan yang baik dan berhasil adalah yang dilakukan secara teratur, sistematis, serta berkesinambungan atau kontinu sepanjang tahun. Selanjutnya adalah program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Terdapat dua komponen, dan komponen kebugaran jasmani adalah faktor penentu derajat kondisi setiap individu. Nah, komponen kebugaran jasmani dibedakan atas dua, yakni yang pertama, komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan antara lain ketahanan pernapasan, komposisi tubuh, kekuatan otot, daya tahan, dan fleksibilitas. Yang kedua yaitu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan antara lain koordinasi, kelincahan atau agilitas, kecepatan gerak, daya ledak otot atau power, keseimbangan, dan waktu reaksi. Selanjutnya adalah yang pertama, program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Yang pertama, aktivitas latihan kekuatan. Nah, ada beberapa contoh yang dapat kita ambil sebagai latihan. Yang pertama yaitu latihan kekuatan otot perut. Sebagai salah satu contohnya kita bisa melakukan sit up. Yang kedua, latihan kekuatan otot lengan. Sebagai salah satu contohnya adalah melakukan push up. Yang selanjutnya adalah melakukan atau latihan kekuatan otot punggung. Salah satu contohnya adalah back up. Dan yang keempat adalah latihan kekuatan otot tungkai atau naik turun bangku. Selain menggunakan bangku, kita dapat menggunakan permukaan yang lebih tinggi dari tempat semula kita berdiri. Selanjutnya, aktivitas latihan daya tahan otot. Nah, daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Salah satu bentuk latihan daya tahan otot adalah latihan weight training atau latihan beban. Latihan beban harus melalui beberapa tahap. Yang pertama, latihan beban harus didahului dengan pemanasan yang menyeluruh. Yang kedua, prinsip overload harus diterapkan karena perkembangan otot hanya mungkin apabila dibebani dengan tahanan yang kian hari bertambah berat. Yang ketiga,
dan tidak kurang dari 8 RM. RM adalah repetisi maksimal untuk setiap bentuk latihan. Dan yang terakhir, agar hasil perkembangan otot efektif, setiap bentuk latihan dilakukan 3 set dengan istirahat antara 3 sampai dengan 5 menit. Dan di sini ada beberapa contoh yang dapat kita ambil untuk latihan. Yang pertama adalah latihan daya tahan otot lengan dan bahu, seperti pada contoh gambar. Yang kedua, latihan daya tahan otot tungkai. Yang ketiga, latihan daya tahan otot lengan secara berpasangan. Dan yang keempat, latihan daya tahan otot lengan atau naik palang tunggal, atau yang biasa disebut dengan pull up. Berikutnya adalah aktivitas latihan daya tahan pernapasan. Apa itu daya tahan pernapasan? Daya tahan pernapasan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan ialah respirato-cardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang bertalian dengan pernapasan, jantung, dan peredaran darah. Salah satu hal yang berkaitan atau yang bisa melatih daya tahan pernapasan adalah dengan melakukan interval training. Interval training adalah suatu sistem pembelajaran yang diselingi oleh interval berupa masa istirahat. Bentuk pembelajaran dalam interval training dapat berupa lari atau interval running, dan juga dapat berupa renang atau interval swimming. Di sini ada beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval training, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu lamanya pembelajaran, yang kedua beban intensitas pembelajaran, yang ketiga ulangan atau repetisi dalam melakukan pembelajaran, yang keempat masa istirahat atau recovery interval setelah repetisi pembelajaran. Selanjutnya adalah aktivitas latihan kelenturan. Nah, ada beberapa contoh juga yang dapat kita ambil saat melakukan aktivitas kelenturan ini adalah yang pertama latihan kelentukan pergelangan tangan, yang kedua latihan kelentukan bahu, yang ketiga latihan kelentukan leher, yang keempat latihan kelentukan tungkai dan punggung, yang kelima latihan kelentukan tungkai dan punggung dengan sikap berdiri lurus, yang keenam adalah latihan kelentukan punggung dengan sikap duduk. Selanjutnya, program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Nah, di sini yang pertama adalah latihan kelincahan atau agility. Nah, kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki. Ada beberapa contoh juga yang bisa kita lakukan untuk latihan. Yang pertama yaitu latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau salter run. Yang kedua latihan lari bolak-balik atau belak-belok atau zigzag. Yang ketiga latihan mengubah posisi tubuh jongkok berdiri atau squat thrust. Yang keempat latihan gerakan bereaksi. Selanjutnya adalah latihan kecepatan atau speed. Nah, ada manfaat pembelajaran kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Macam-macamnya yaitu yang pertama kecepatan sprint. Kecepatan sprint ini adalah kecepatan atau kemampuan seseorang bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan maksimal untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah kecepatan reaksi atau reaction speed. Kecepatan reaksi adalah kemampuan seseorang untuk menjawab rangsangan secepat mungkin dalam mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Selanjutnya
adalah kecepatan keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis atau tidak bergerak, atau dalam keadaan posisi badan yang dinamis atau bergerak. Ada beberapa contoh yang dapat kita lakukan untuk latihan keseimbangan. Yang pertama, latihan keseimbangan berdiri atau sikap bangau. Yang kedua, latihan keseimbangan dalam sikap kapal terbang. Yang ketiga, latihan keseimbangan dalam berbagai sikap dan gerak. Selanjutnya, latihan peningkatan power. Power adalah kombinasi dalam kekuatan dan kecepatan. Power ini menunjukkan kemampuan untuk melakukan suatu kerja dengan cepat. Kekuatan adalah kemampuan untuk melakukan kerja dengan cepat, mengukur kecepatan pengerjaannya. Ketika kedua komponen ini digabungkan, jadilah satu komponen fisik yang disebut dengan power. Selanjutnya adalah program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani menggunakan sirkuit training. Nah, di sini ada salah satu contoh. Yang pertama, pada gambar pos 1 melakukan lari bolak-balik atau santaran. Yang pada gambar pos 2 melakukan push up. Pada gambar pos 3 melakukan sit up, dan pada pos 4 melakukan back lift atau back up. Pada pos 5 melakukan squat thrust atau squat jump. Yang pada pos 7 melakukan lari jarak pendek 50 meter. Nah, program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani atau sirkuit training ini adalah latihan berkelanjutan setelah melakukan latihan-latihan yang saya jelaskan di atas tadi, yang kemudian digabungkan untuk menambah beban atau kekuatan latihan. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu yang pertama, masing-masing anak membuat video gerakan aktivitas jasmani. Siswa bisa memilih salah satu gerakan kebugaran jasmani dari push up, sit up, dan back up. Jadi dapat memilih dari 3 tersebut. Kemudian tugas video berdurasi 10 detik per individu. Tugas diupload di YouTube, kemudian link tugas dikumpulkan melalui Google Classroom dengan kode kelas sebagai berikut. Selanjutnya, usahakan email yang digunakan untuk Google Classroom menggunakan nama masing-masing siswa. Tugas paling lambat dikumpulkan pada hari Selasa, 4 Agustus 2021 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Sekian pembelajaran hari ini. Bila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.